Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Pemirsa, selain THR bagi PNS dan karyawan swasta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengumumkan total bonus hari raya atau BHR bagi pengemudi ojek online yang mencapai 220 miliar rupiah pada masa Lebaran Idul Fitri 2026. Untuk di tahun 2026, BHR akan diberikan kepada 850 ribu driver ojol. Erlangga menjelaskan nilai bantuan hari raya tahun ini naik hingga 2 kali lipat dari tahun lalu yang mencapai 105 miliar menjadi masing-masing 110 miliar dari dua aplikator terbesar yaitu Grab dan Goto. Tahun ini Erlangga mengungkapkan kedua aplikator besar tersebut membagikan BHR kepada masing-masing 400 ribu mitra. Sementara itu aplikator Maxim menambah jumlah penerima BHR menjadi 51 ribu mitra dari 1.000 mitra pada tahun lalu. Kemudian InRide juga memberikan BHR kepada sekitar 500 mitranya. Kemudian bonus hari raya untuk ojol. Ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator. Dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850 ribu mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar. Dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyediakan 50 miliar masing-masing. Tahun ini 100 sampai 110 miliar, meningkat 2 kali dan penerimanya juga menerima masing-masing 400 ribu. Maxim juga memberikan kepada 51 ribu mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar, 51 ribu. Kemudian InDrive juga memberikan sekitar 500-an. Nah, kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Pembagian bonus hari raya atau BHR yang tahun ini melonjak signifikan, tentunya langkah ekspansif ini menarik perhatian terlebih di tengah dinamika regulasi ojek online dan pembahasan draft peraturan presiden yang masih bergulir di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu apa strategi di balik kebijakan ini, bagaimana mekanisme penyalurannya dan sejauh mana dampaknya terhadap model bisnis ojol ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan Muhammad Rafi Asagaf, Government Relations Manager Maxim Indonesia. Pak Rafi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Pak Rafi, kebijakan BHR tahun ini lonjakannya juga cukup signifikan ya angkanya. Maxim sendiri dari tahun lalu 1.000 mitra pembagiannya. Tahun ini 51 ribu angkanya. Apa alasan utama di balik ekspansi ini? Iya, sebenarnya ini memang komitmen kami, gitu ya. Kami juga sampaikan ini ke pemerintah. Ini komitmen kami, itikat baik kami untuk bisa memberikan bantuan hari raya, bonus hari raya ke lebih banyak cakupan mitra pengemudi kami. Memang lonjakannya cukup signifikan, gitu ya, daripada tahun sebelumnya. Dan ini juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah produktivitas dan aktivitas driver kami. Gitu. Jadi ini juga menjadi dasar Maxim Indonesia untuk memberikan lebih. Tapi yang perlu kami tekankan adalah karena ini juga arahan instruksi langsung dari Bapak Presiden, kami mendukung penuh tentunya kebijakan bonus hari raya ini di tahun ini, dan ini menjadi itikat baik kami dan komitmen tentunya yang sudah saya sampaikan juga ke kementerian terkait untuk memberikan lebih banyak bonus hari raya kepada mitra-mitra kami. Jadi cakupannya lebih luas dan harapannya manfaatnya juga lebih baik kepada mitra. Komitmen dan juga mandat dari pemerintah itu sendiri ya. Pak Rafi, kalau kita melihat dari secara anggarannya, total anggaran yang dialokasikan untuk pembagian BHR ini seperti apa dan juga perbandingannya dengan tahun lalu, karena ini kan kenaikannya juga cukup signifikan. Nah, untuk anggaran sendiri memang pastinya terdapat peningkatan dan kita juga sudah sampaikan secara internal ke kementerian terkait. Cukup jauh lonjakan investasi yang kita berikan untuk tahun ini. Dan memang kembali lagi kenapa kita bisa memberikan jumlah yang lebih besar, karena secara internal
operasional kita juga jauh lebih efisien, lebih signifikan di tahun ini. Jadi kami bisa mengalokasikan lebih gitu untuk pembayaran bonus hari raya di tahun ini. Jadi ini salah satu bentuk komitmennya juga, Mbak. Investasi yang lebih besar dengan jumlah cakupan mitra yang jauh lebih besar juga. Oke, total anggarannya Untuk secara total kalkulasi? anggaran tentu ini menjadi kalkulasi internal, cuman mungkin Pak Erlangga, Pak Menko sudah sampaikan in total kurang lebih kan ada 850 kalau digabung 4 aplikator ya. Dan kami mengambil sebagian besar dari situ juga. Dengan jumlah penerima yang begitu banyak di tahun ini, ada sekitar 51.000 mitra yang akan diberikan oleh Maxim terkait dengan BHR-nya. Ini sudah dipastikan belum ya kriteria-kriterianya? Apakah seluruh jumlah penerima ini sudah masuk dalam kriteria? Tentu. Jadi dari total 51.000 ini kita sudah menyiapkan kriteria jauh-jauh hari sebetulnya, Mbak. Dan untuk kriteria sendiri ada 3 poin utama yang memang perlu kita pahami juga, dan nanti kita akan sampaikan ke mitra pengemudi secara terbuka. Kami mengambil dengan basis produktivitas, gitu ya, kemudian loyalitas dan juga ketertiban mereka ketika menggunakan aplikasi. Nah, ini menjadi 3 dasar utama yang nantinya diturunkan lagi ke kriteria-kriteria besar. Dan ini kriterianya akan kami sampaikan secara terbuka kepada mitra pengemudi mendekati pemberiannya, mendekati distribusi bonus hari raya itu sendiri. Ini menarik sekali karena kan benchmark-nya juga salah satunya adalah terkait kriteria produktivitas. Apa yang bisa dibandingkan? Karena kan kita tahu mitra-mitra pengemudi ojek online ini kan banyak yang bisa dikatakan sistemnya ini berbasis freelance gitu ya, ataupun juga part-time. Seperti apa? Nah, ini memang menjadi keunikan dari ekosistem ride hailing. Jadi dari kami memetakannya melalui distribusi ordernya atau pesanan. Jadi penyelesaian pesanannya. Nah, kita bisa melihat tingkat produktivitas dari penyelesaian pesanan. Karena kalau kita tidak mengambil dasar-dasar tersebut cukup sulit gitu. Bahkan bukan cuma untuk Maxim, rekan-rekan yang lain juga pasti akan kesulitan gitu untuk bisa memetakan. Nah, makanya dari kami sendiri fokusnya adalah kepada penyelesaian order. Berapa besar order yang diselesaikan dalam 1 bulan terakhir, dan tentunya dilihat dalam 1 tahun ke belakang. Gitu. Nah, ini yang menjadi dasar kuncinya. Oke. Lebaran sebentar lagi, tinggal hitungan hari ya. Kita di akhir bulan nanti juga kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan juga pemerintah menargetkan pencairan untuk BHR-nya ini H-7 sebelum Lebaran. Bagaimana mekanisme teknis pencairan BHR ini nantinya agar bisa berjalan sesuai dengan jadwal? Iya, pertama-tama tentu kita akan mengikuti arahan dari pemerintah, H-7 itu maksimal gitu ya. Jadi kita akan coba di range tersebut, karena saat ini kita sedang melakukan finalisasi untuk penyaluran lah, khususnya untuknya penyaluran. Dan dari kami sendiri kita nanti akan melalui mekanisme internal, pendanaannya juga tunai sesuai dengan arahan. Kita akan menggunakan aplikasi kami, Taksi Driver, itu nanti akan langsung direct ke mitra-mitra pengemudi. Jadi nanti penyalurannya akan melalui aplikasi tersebut. Dan sebelumnya tentunya nanti akan diinformasikan secara resmi kepada mitra-mitra kami, gitu, melalui aplikasi Taksi Driver dan kanal-kanal media yang kita punya, Mbak. Jadi kita akan terbuka di sana. Karena dari pemerintah sendiri menekankan transparansi, jadi dari kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi sejelas mungkin kepada mitra pengemudi, gitu, mendekati bonus hari raya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan memang sudah dipersiapkan dengan matang begitu ya oleh perusahaan, oleh Maxim sendiri. Namun dengan peningkatan jumlah penerima untuk BHR yang cukup signifikan, apakah ini sudah sesuai proporsional dengan kinerja ride hailing saat ini? Tentu kita juga ini mengukurnya dengan sangat hati-hati dan juga dengan sangat komprehensif, Mbak. Ini kita bekerja cukup panjang untuk menentukan akhirnya kriteria yang disusun, jumlah pengemudi yang mendapatkan, dan nilai investasi yang dikeluarkan. Jadi memang berpengaruh atau tidak, ini sudah kita siapkan jauh-jauh hari, dan memang kita usahakan semaksimal mungkin untuk memberikan seproporsional mungkin. Yang ideal bagi mitra-mitra kami yang memang produktif. Gitu. Jadi kita memberikannya lebih utuh dan lebih konkret kepada mitra-mitra pengemudi yang memang produktif dan loyal kepada Maxim Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita usai jeda. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update. Pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali. Ini dalam upaya menjaga tarif tetap rendah ya, Pak Raffi ya. Dalam ekosistem industri ride hailing, namun di sisi lain juga untuk di tahun ini memberikan bonus yang lebih besar. Sebetulnya strateginya apa dalam menjaga keseimbangan 2 hal ini? Iya, dari kami tentunya menjaga keseimbangan ya, kalau dari kita melalui dari tarif, komisi yang memang sampai saat ini kita
masih konsisten gitu. Untuk komisi kita memang hanya membatasi cap-nya di 15%. Untuk tarif memang ada dinamikanya tentu fluktuatif, tapi memang kita selalu mengambil di batas yang tidak terlalu tinggi daripada teman-teman yang lain. Gitu. Nah ini yang menjadi dua strategi utama sebetulnya Mbak. Dan ini kami melihat bahwa dengan dua konsistensi yang kami lakukan ini dari sisi tarif dan komisi, memang membuat ekosistem yang ada di Maxim ya, hanya untuk di Maxim sendiri itu berjalan lebih baik dan tentunya lebih sustain untuk saat ini. Maka kami juga cukup concern nih kalau memang nanti ke depan ada regulasi khususnya mengenai komisi, perubahan juga mengenai tarif itu juga masih bisa didiskusikan. Tapi harapan kita bisa mendapatkan dua regulasi yang berimbang lah untuk itu. Karena ini menjadi dua sumber kunci strategi kita untuk sampai saat ini. Mengapa angka 15% itu menurut Maxim, komisi yang 15% itu angka itu sudah ideal? Kita sudah lakukan market analysis pastinya sejak awal dan memang market yang kita miliki itu mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain begitu ya, dengan aplikator yang lain. Jadi memang ranah-ranah fundamental seperti anak-anak sekolah gitu ya, ibu-ibu yang mungkin berangkat ke pasar dan lain sebagainya. Nah, ini market-market utamanya kita. Jadi memang ada segmen tertentu dan apabila kami menjual lebih mahal dengan komisi yang mungkin juga lebih tinggi, ditakutkan berdampak kepada ekosistem secara keseluruhan. Itu satu. Dan yang kedua, dengan jumlah komisi yang sudah kita tetapkan maksimal 15% ini, tentunya berdampak lebih baik kepada mitra pengemudi. Secara pendapatan mereka akan lebih besar, gitu, karena potongannya juga jauh lebih kecil kan. Nah ini yang membuat ekosistemnya terus berlanjut lebih baik dan harapan kami memang bisa dipertimbangkan juga dengan pemerintah untuk bisa menyusun regulasinya ke depan. Gitu. Baik, berbicara terkait dengan dinamika industri sendiri, ada potensi konsolidasi antara dua pemain besar. Bagaimana Maxim melihat kondisi persaingan secara keseluruhan untuk industri ride-hailing di Indonesia saat ini? Kita harus sama-sama memahami juga bahwa memang ekosistem ini sudah terbentuk sangat besar. Gitu, bukan hanya dari sisi driver, dari sisi market, dan bahkan juga sampai ke merchant UMKM-nya. Nah ini udah jadi satu kesatuan yang utuh. Apabila nanti ada konsolidasi dan lain sebagainya, dan saya yakin mungkin masih berproses dan mungkin cukup panjang, tapi dari kami melihat bahwa konsolidasi ini tentunya nanti akan berdampak kepada fairness, gitu ya. Kemudian beberapa juga dari KPPU dan lain-lain sudah menyampaikan bahwa ada potensi monopoli dan lain sebagainya. Nah ini yang perlu dipertimbangkan juga dan juga perlu dilihat secara strategis. Dari kami memang harapannya adalah untuk menjaga fairness-nya, Mbak. Proporsional dan juga adil karena ini marketnya juga sudah terbentuk cukup besar, kita beragam, adanya fleksibilitas juga untuk mitra, untuk konsumen gitu ya, jadi pilihan-pilihan itu ada untuk saat ini. Ketika nanti ada konsolidasi, yang kami takutkan adalah fairness ini hilang gitu Mbak. Baik. Karena memang dua pemain besar ini yang mungkin market share-nya lebih dari 80% udah bisa menguasai pasar gitu. Nah bagaimana nanti yang kecil-kecil gitu ya atau yang menengah seperti Maxim untuk bisa tetap berkompetisi gitu. Nah ini yang perlu dijaga dari sisi pemerintah, pengawasan dari sisi KPPU dan mungkin nanti konsolidasi yang akan dilakukan juga dengan Danantara kalau mungkin kita juga mendengar beritanya. Nah ini perlu diperhatikan dengan baik sih Mbak. Baik. Kemudian yang juga menarik adalah pembahasan terkait Perpres ojol. Ini kan juga masih berlangsung dan salah satunya adalah kemungkinan mewajibkan status para pengemudi ini menjadi status kerja formal. Seperti apa pandangannya? Apakah memang sudah cukup sesuai dengan wacana tersebut? Nah ini juga masih berkaitan gitu ya dengan tadi merger KPPU karena saya kembali lagi ekosistemnya sudah besar Mbak. Kita mungkin uniqueness-nya beda nih dengan negara-negara lain. Ekosistemnya sudah besar dan apabila ini berubah gitu ya statusnya khususnya, kami juga sudah sampaikan ke publik dan juga ke pemerintah masukan-masukan bahwa memang maruahnya ini adalah gig work gitu atau maruahnya ini adalah fleksibilitas, maruahnya adalah mitra gitu, statusnya adalah kemitraan. Nah ini yang memang dengan ekosistem yang sudah terbangun sangat besar, ini memang paling ideal menurut pandangan kami. Karena yang sekarang yang paling ideal. Yang sekarang ini sudah sangat ideal karena mereka bisa ini secara keseluruhan mereka bisa narik kapan aja gitu bahasanya. Mereka bisa bekerja kapan saja. Mereka bisa memilih platform mana yang mungkin mereka lebih nyaman untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Ingin komisi yang lebih kecil, mungkin bisa ke Maxim atau ke InDrive. Ingin mungkin mendapatkan yang lebih utuh secara services dan lain sebagainya, mungkin bisa ke Goto dan ke Grab. Ini opsi-opsi yang sebenarnya sudah terbentuk dan bisa menjadi pilihan bagi mitra-mitra pengemudi itu satu. Yang kedua adalah perlu dipahami juga mitra-mitra kita saat ini yang mungkin jumlahnya juga sudah cukup besar, itu bukan menjadikan
ride hailing ini sebagai pekerjaan utama. Ini adalah buffer mereka. Gitu. Iya. Jadi mungkin ada yang sebelumnya terkena PHK ataupun memang belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk bantalan utamanya, untuk bantalan terlebih dahulu buffer ekonominya mereka adalah melalui ride hailing itu. Jadi kita juga harus sama-sama punya opini bahwa ini bukan pekerjaan utama gitu. Jadi ini hanya bantalan, hanya buffer untuk mereka nanti melanjutkan ke yang lebih baik lah gitu untuk pekerjaan. Oke, baik. Tentunya yang dalam pembahasan Perpres ojol ini juga masih berlangsung, salah satunya juga terkait dengan komisi, dengan struktur komisi. Ini ada perubahan, seperti apa analisa Anda? Walaupun memang ini belum ada keputusan ya gitu untuk potongan komisi, tapi namun dari kami mungkin saya bisa tegaskan sekali lagi, dari kami tidak pernah memotong lebih dari 15%, dan untuk saat ini yang paling ideal untuk Maxim dan untuk bisa sustain ke depan adalah dengan cap maksimal 15%. Oke, terakhir mungkin singkat saja, bagaimana Maxim nantinya bisa melakukan persiapan dan juga menyikapi jika adanya perubahan antara struktur komisi ini? Tentu kami akan menyesuaikan secara internal, kita akan coba analisis lagi untuk market dan juga keberlanjutan industri, ini yang paling penting gitu ya. Tapi sekali lagi bisa saya tegaskan, harapan kami tetap komisi ini tidak ada perubahan sesuai dengan regulasi saat ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Rafi Assagaf selaku Government Relations Manager Maxim Indonesia atas waktunya di Nusantara Economic Update. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Makasih banyak. Pemirsa, di informasi berikutnya, kita akan mengupdate untuk Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini. Pemirsa, seperti yang Anda bisa lihat, IHSG semakin tertekan dengan koreksi 4%, tepatnya di level 7.615 per pukul 10:24 pagi ini. Hampir semua sektor bergerak melemah di zona merah, dengan sektor transportasi mengalami pelemahan yang terdalam, koreksinya melebihi 6%, diikuti sektor basic industry juga terkoreksi lebih dalam lagi, 7%, kemudian sektor infrastruktur melemah lebih dari 5%, finansial juga terkoreksi 3%, teknologi 3%, energi juga terdepresiasi lebih dari 5%. Dan pemirsa, secara transaksi pun kita lihat pada hari ini transaksi menyentuh 13 triliun rupiah per pukul 10:27 pagi ini, di mana IHSG pada pembukaan perdagangan langsung dibuka melemah dan sempat menyentuh level lowest-nya di 7.584. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua, dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri, sampai jumpa.